Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban daripada seorang mukmin adalah beriman kepada hari kiamat. Maka tidak sah keimanan seorang hamba sampai ia mengimani dengan datangnya hari yang agung, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap dan juga membalas apa yang telah dilakukan hamba-hambanya ketika di dunia. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai seorang laki-laki, di mana para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini disebut dengan hadis Jibril alaihissalam. Kemudian ia mendekat kepada Nabi SAW dan bertanya kepadanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, ketika beliau bertanya tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka terjadinya hari kiamat adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, di mana kehadirannya atau kedatangannya adalah perkara yang absolut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-15, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituzza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan ukhfiha, aku akan merahasiakan waktu terjadinya, agar setiap manusia dibalas dengan apa yang telah dia usahakan. Walaupun kedatangan hari kiamat ini sesuatu yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
sehingga terjadinya hari kiamat adalah perkara yang gaib bagi makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda tentang terjadinya hari kiamat. Maka para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 kelompok tanda hari kiamat. Ada yang disebut dengan tanda kecil kiamat, yaitu tanda kiamat yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, tanda sedang dari kiamat yang disebut dengan alamatul wusta, tanda-tanda kiamat sedang. Yang dimaksud adalah tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan tanda kiamat besar, di mana tanda-tanda ini menunjukkan tentang dekatnya terjadinya hari kiamat. Nah, setidaknya tanda-tanda kiamat kecil ataupun yang sedang ini disebutkan di dalam banyak hadis sekitar 40 tanda. Sedangkan tanda-tanda besar daripada kiamat ini disebutkan di dalam hadis sekitar 8 atau 10 tanda kiamat tersebut, yang ini menunjukkan tentang akan terjadinya hari kiamat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-18, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda itu dengan istilah asyratus saah. Asyrat itu jamak dari syartun, yang berarti alamatun, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Dan sekaligus ayat tadi menjadi satu bukti tentang kebenaran terjadinya hari kiamat, yang juga terselip di dalamnya hikmah-hikmah yang sangat besar. Nah, ada beberapa hikmah, tapi dalam kesempatan yang terbatas ini kita hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, bahwasannya hikmah tentang tanda-tanda hari kiamat ini adalah sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah yang akan terjadi, baik itu pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelahnya, bahkan fitnah-fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman, maka ini banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejatinya itu adalah bukti valid tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu untuk kita fahami, informasi berkaitan dengan ini adalah sesuatu yang benar. Adapun analisa yang dilakukan oleh beberapa orang, ya sekarang ini kita banyak mengenal ada namanya Ustadz akhir zaman, ya. Jadi Ustadz yang memang biasa membawakan atau menjelaskan tentang fenomena akhir zaman. Itu adalah analisa-analisa yang bersifat istihadiyah, yang mungkin saja itu adalah benar dan mungkin saja itu adalah salah. Bahkan kadang-kadang terjadi apa yang disebut dengan cocokologi, mencocok-cocokkan satu hadis Nabi SAW dengan sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi. Bahkan dengan sesimpel sederhana itu mereka bisa menetapkan kapan munculnya Dajjal,
kapan munculnya Imam Mahdi. Ya, misalkan dengan penghitungan yang sederhana, kekhalifahan Islam itu jatuh pada tahun 1924, yaitu kita jatuhnya khilafah Turki Utsmani. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dalam setiap 100 tahun akan muncul seorang mujaddid. Ya. Nah, berarti apa? Ya, munculnya Imam Mahdi ini ya kira-kira akan muncul ketika 1924 ditambah 100 tahun, yaitu 2024. Ya. Nah, tentu ini sebagai sebuah overclaim berkaitan dengan masalah ini. Karena tadi masalah-masalah tentang kapan terjadinya hari kiamat, kapan munculnya Dajjal, kapan ya munculnya Imam Mahdi dan lain sebagainya, informasinya pasti benar. Tetapi analisa itu ya sesuatu yang sifatnya apa? Istihadiyah. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa yang diinformasikan oleh Nabi SAW itu akan terjadi, dan itu adalah merupakan perkara yang gaib, di mana informasi itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samai samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Jadi katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mereka tidak mengetahui kapan ya akan dibangkitkan. Dan ayat ini menafikan tentang pengetahuan semua makhluk baik yang di langit ataupun yang di bumi terkait dengan perkara yang gaib. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun, bahkan malaikat Jibril alaihissalam, mereka tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, maka ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Ya, orang yang ditanya sama-sama tidak mengetahui ya dengan orang yang bertanya. Barulah setelah itu Nabi SAW ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang kedua adalah menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak untuk menjadikan terjadinya hari kiamat itu secara mendadak, ya, tanpa didahului dengan apa? Tanda-tanda ataupun pemberitahuan terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, karena Allah yang mengatur, karena Allah yang menguasai, tetapi dengan sifat kasih sayang, dengan sifat lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda tersebut, dan tanda-tanda ini memberikan satu ya nilai kepada kita untuk kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah, sehingga kita tidak disibukkan dengan analisa-analisa yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kalau di Timur Tengah ini sudah mungkin 10-20 tahun ya, buku-buku yang menyebutkan tentang ya analisa-analisa baik secara politik ya dan lain sebagainya berkaitan dengan ya tanda-tanda hari kiamat. Ya, mungkin masuk ke kita ini belakangan. Ya, sehingga banyak viral berkaitan dengan apa? Ya, ustadz-ustadz yang disebut dengan ustadz akhir zaman. Bahkan kadang-kadang itu memberikan sebuah sugesti, ya. Sehingga ada kasus di mana apa? Ya, seorang ibu itu setelah mendengar pengajian tentang akhir zaman, dia segera berencana untuk apa? Menjual rumah dan asetnya.
Ketika ditanya, kenapa ibu kok mau dijual rumah dan asetnya? Saya mau pindah Ustadz. Kemana? Ke Mekah. Kenapa? Ini Dajjal sudah mulai datang. Ya, atau juga mungkin ya membuat sebuah perkampungan yang disebut dengan perkampungan akhir zaman. Ya, letaknya di sebuah lereng gunung, ya, baik itu yang di Jawa Barat atau yang di Sumatera dan lain sebagainya, ya, agar apa? Terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, tentu kita tidak disibukkan dengan hal seperti itu, tetapi yang menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kita menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka ketika ada seorang sahabat ya yang bertanya kepada Nabi SAW di pintu Masjid Nabawi, jadi beliau menunggu Nabi itu keluar. Setelah berpapasan di pintu, kemudian sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW itu diam sejenak. Kemudian setelah itu bertanya lagi kepada orang yang bertanya, "Wa maza a'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nah, maka inilah yang menjadi penting untuk kita ya menghadapi hari kiamat dengan membekali diri kita dengan ketakwaan. Dan hal yang menarik adalah apa? Perintah untuk kita berbekal dengan ketakwaan yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ayat ini konteksnya adalah berkaitan dengan safar haji. Jadi yang namanya safar atau perjalanan ibadah haji itu adalah perjalanan yang waktunya itu definitif, terukur durasinya, diketahui tempatnya, ya, mulai dari mabit, kemudian wukuf, ya, kemudian nanti apa, melempar jumrah dan lain sebagainya sampai dengan tahallul. Semuanya sudah terukur waktunya dan tempat-tempatnya sudah diketahui. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala berbekal untuk apa? Dengan ketakwaan. Nah, apalagi kalau kita hendak melakukan perjalanan. Perjalanan yang kita tidak tahu kapan. Perjalanan yang tidak tahu di mana itu akan terjadi, berkaitan dengan perjalanan akhirat yang sangat panjang, yang belum diketahui dan alamnya, dan sangat dahsyat huru-haranya. Tentu kita sangat membutuhkan berkaitan dengan ya perbekalan yang disebut dengan perbekalan takwa, agar benar-benar kita dapat melewati perjalanan tersebut di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita berbekal dengan bekal yang terbaik, yaitu bekal ketakwaan untuk kita menyosong terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat petakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.